Ini namanya waqaf mu'annaqah. Jadi kalau kita menemukan tanda waqaf seperti ini, maka kita itu kemudian di sini ada huruf nun bertasydid. Ini huruf nun tanda tasydid itu seperti ini, seperti angka 3 terbalik. Nah, perhatikan di samping. Kalau kita membaca Al-Qur'an apabila berjumpa dengan huruf nun bertasydid atau huruf mim bertasydid, maka hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak Ibu Saudara semuanya belum lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian juga belum memahami ilmu tajwid Al-Quran? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, sehingga insya Allah bagi Bapak Ibu Saudara semuanya yang belum lancar dalam membaca Al-Quran bisa secepatnya lancar. Kemudian juga insya Allah langsung dapat memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan sangat mudah. Namun sebelum itu kami doakan terlebih dahulu semoga Bapak Ibu Saudara semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajatnya, dan senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qurannya. Kita kali ini akan belajar mengaji Al-Quran dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, yakni pada surah Al-Baqarah ayat 195. Di sini akan kami bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Baik, sekarang kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Namun sebelum itu ada beberapa hal yang kami sampaikan di awal, supaya nanti ketika kami jelaskan Bapak Ibu Saudara semuanya insya Allah langsung dapat memahami apa yang kami sampaikan. Yang pertama, nanti kalau kami katakan huruf di belakangnya atau huruf sebelumnya, nah berarti itu adalah huruf yang berposisi sebelah kanan. Nah berarti sebelah sini ya, sebelah sini ya, nah, sebelah kanan. Kalau nanti kami katakan huruf di depannya atau huruf setelahnya, berarti itu huruf yang berposisi sebelah sini, sebelah kiri ya, sebelah kiri atau sebelah sini. Nah, kemudian baris satu ke atas ini disebut juga dengan tanda baca fathah atau harokat fathah. Baris satu ke bawah ini disebut juga dengan tanda baca kasroh atau harokat kasroh. Kalau yang seperti ini disebut juga dengan tanda baca dhammah atau harokat dhammah. Kalau yang seperti ini, seperti ini, seperti ini, nah itu adalah huruf sukun, nah, atau biasa disebut juga dengan huruf mati. Nah, kalau seperti angka 3 terbalik ini, ya, seperti ini, itu adalah tanda tasydid. Nah, mari kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Yang pertama di sini ada huruf nun sukun berjumpa dengan huruf fa. Nah, namun sebelum itu perhatikan dulu di samping. Jadi apabila kita membaca Al-Quran, setiap berjumpa dengan huruf nun sukun atau setiap berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin itu ada 3. Yang nomor 1 baris 2 di atas itu namanya fathatain. Yang nomor 2 baris 2 di bawah namanya kasratain. Dan yang nomor 3 itu namanya dhammatain.
Pokoknya setiap kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin, maka harus kita perhatikan huruf setelahnya atau huruf yang berposisi tepat berada di depan huruf nun sukun atau di depan salah satu tanda baca tanwin. Kita perhatikan, maka terjadilah suatu hukum tajwid. Nah, contohnya seperti ini. Di sini yang kita temui adalah huruf nun sukun. Nah, setiap membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf nun sukun, maka kita perhatikan huruf setelah nun sukun itu kita perhatikan. Ini huruf nun sukun. Nah, huruf setelahnya kita perhatikan. Nah, atau huruf di depannya itu kita perhatikan. Di sini di depan huruf nun sukun, hurufnya adalah huruf fa. Nah, kita lihat di samping, huruf fa itu termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki ya, dan dia termasuk kepada ikhfa hakiki awsat. Nah, kenapa dikatakan awsat? Nah, karena makharijul huruf nun dan huruf fa ini dia di tengah-tengah, tidak terlalu jauh juga tidak terlalu dekat, sehingga dikatakan ikhfa hakiki awsat. Maka cara membunyikannya itu disamarkan juga didengungkan. Nah, karena dia di tengah-tengah, maka kadar samar dan kadar dengungnya itu seimbang begitu. Wa anfiqu, jangan dibaca wa anfiqu, jangan juga dibaca wa an, jangan juga seperti itu, tapi di tengah-tengah. Wa anfiqu, didengungkan itu ya digunahkan, sehingganya suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sebentar. Wa anfiqu, seperti itu. Wa anfiqu, kita panjangkan sebentar. Kalau untuk lebih mempermudah lagi, kalau misalkan saudara masih kesulitan, maka kadar panjangnya itu 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Wa anfiqu, nah seperti itu untuk lebih mempermudah. Kemudian ku dibaca panjang. Nah, perhatikan rumus mad tabi'i yang di tengah, yang di kotak nomor 2. Kalau kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf waw sukun, maka kita perhatikan huruf sebelum waw sukun itu kita perhatikan. Atau huruf yang berposisi tepat berada di belakang huruf waw sukun itu kita perhatikan. Nah, ini huruf waw tanda sukun seperti ini. Nah, tadi sudah kami ingatkan, kalau kami katakan huruf di belakangnya atau huruf sebelumnya, berarti huruf yang berposisi sebelah sini, sebelah kanan. Berarti ini huruf waw sukun. Huruf sebelumnya atau huruf di belakangnya yang mana? Berarti yang ini, yang huruf qaf ini. Nah, kalau ada huruf waw sukun, perhatikan huruf di belakangnya. Kalau huruf yang berposisi tepat berada di belakang waw sukun itu dia memiliki tanda baca dhammah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, ini huruf qaf dibaca panjang dia sebab dia memiliki tanda baca dhammah dan berposisi tepat sebelum atau tepat di belakang huruf waw sukun. Nah, sehingga huruf qaf ini dibaca panjang. Nah, jadi huruf waw sukun itu pasangannya tanda baca dhammah, sehingga huruf sebelumnya atau huruf di belakangnya itu dibaca panjang seperti itu. Mad tabi'i panjangnya itu 2 harakat atau kira-kira 2 ketukan. Wa anfiqu fi, kemudian fi dibaca panjang. Nah, sekarang perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 1. Fi dengan bi ini sama penjelasannya. Nah, di rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 1. Kalau kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf ya sukun, maka kita perhatikan huruf sebelum ya sukun itu kita perhatikan. Nah, apabila huruf yang berposisi tepat sebelum ya sukun, apabila dia memiliki tanda baca kasroh, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf ya tanda sukun seperti ini. Kita perhatikan huruf sebelumnya, huruf sebelum ya sukun itu kita perhatikan, atau huruf yang berposisi tepat berada di belakang ya sukun itu kita perhatikan. Kalau dia memiliki tanda baca kasroh, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf ya sukun. Nah, di belakangnya ya, atau huruf sebelumnya dia memiliki tanda baca kasroh. Nah, maka huruf yang berposisi tepat sebelum ya sukun, kalau dia memiliki tanda baca kasroh dibaca panjang. Makanya fi ini dibaca panjang karena dia memiliki tanda baca kasrahnya, baris 1 ke bawah tanda baca kasrah, dan posisinya tepat berada di belakang huruf ya sukun atau tepat berada sebelum ya sukun. Ini huruf ya sukun, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca kasrah. Nah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Sama dengan bi ini juga dibaca panjang. Bi dibaca panjang sebab memiliki tanda baca kasrah dan berposisi
sebelum huruf ya sukun. Ini huruf ya tanda sukun seperti ini sebelum ya sukun, atau huruf yang berposisi berada di belakang ya sukun memiliki tanda baca kasrah dia. Nah, sehingganya huruf tersebut dibaca panjang. Nah, begitu. Ini kedua-duanya namanya adalah mad tabi'i. Panjangnya itu 2 harakat atau kira-kira 2 ketukan. Wa anfiqu fi sabilillah. Kemudian di sini ada kalimat Allah. Kalau kita membaca Al-Qur'an apabila berjumpa dengan kalimat Allah, maka kita perhatikan huruf sebelum kalimat Allah itu kita perhatikan. Nah, ini kalimat Allah. Nah, perhatikan huruf sebelumnya. Nah, kalau sebelum kalimat Allah itu ada huruf yang memiliki tanda baca kasrah, maka kalimat Allah dibaca tipis, dibaca tarkik. Nah, ini kalimat Allah. Nah, huruf sebelum kalimat Allah di sini memiliki tanda baca kasrah nih. Nah, atau huruf di belakang kalimat Allah itu memiliki tanda baca kasrah nih. Nah, sehingganya kalimat Allah ini dibaca tipis. Maka dibaca sabilillahi wala. Jangan dibaca sabilillah, jangan. Tapi dibaca sabilillahi wala lillah, tipis seperti itu. Dibaca tarkik. Ingat-ingat ya, kalau ada kalimat Allah, perhatikan huruf sebelumnya atau huruf di belakang kalimat Allah kita perhatikan. Kalau dia memiliki tanda baca kasrah, nah maka kalimat Allahnya ini dibaca tipis. Kemudian di sini ada alif lam berjumpa dengan huruf lam. Nah, setiap kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf alif lam, maka kita perhatikan huruf setelahnya atau huruf di depan alif lam itu kita perhatikan. Ini alif lam nih, alif lam. Nah, kita perhatikan huruf di depannya nih, kita perhatikan nih, kita perhatikan. Di depannya ini adalah huruf lam. Nah, kita lihat di samping. Huruf lam itu kita lihat di samping itu termasuk salah satu huruf syamsiah. Maka alif lam berjumpa dengan lam hukumnya adalah alif lam syamsiah. Alif lam syamsiah itu biasa disebut juga dengan idgham syamsiah karena dia cara membaca huruf lamnya itu diidghamkan. Nah, di sini huruf lamnya itu dia tidak dibaca langsung masuk ke huruf yang di depannya. Maka jangan bingung. Nah, jadi huruf lam ini tidak dibaca. Makanya di sini kan tidak ada tanda bacanya nih, tidak ada harokatnya nih. Langsung masuk di huruf yang di depannya. Wa anfiqu fi sabilillah. Kemudian di sini kalimat Allah dibaca panjang. Nah, perhatikan tanda mad atau tanda panjang yang di kotak nomor 4. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan tanda baca fathah tapi bentuknya dia berdiri, maka huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri maka dia dibaca panjang. Nah, ini kalimat Allah nih, di atasnya ada tanda baca fathah tapi dia bentuknya tidak mereng, tapi dia bentuknya itu berdiri seperti ini. Nah, maka huruf yang di atasnya ada tanda baca fathah berdiri, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini namanya mad tabi'i. Wa anfiqu fi sabilillahi wala. La dibaca panjang. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan alif, maka perhatikan huruf sebelumnya. Kalau huruf yang berposisi tepat sebelum huruf alif apabila dia memiliki tanda baca fathah maka dibaca panjang. Nah, ini huruf alif nih. Nah, benderanya ini alif. Nah, kita perhatikan huruf sebelumnya atau huruf yang berposisi tepat berada di belakang huruf alif itu kita perhatikan. Kalau dia memiliki tanda baca fathah maka huruf tersebut dibaca panjang. Maka lam ini dibaca panjang sebab dia memiliki tanda baca fathah dan berposisi tepat berada di belakang huruf alif. Ini alif, di belakangnya huruf lam memiliki tanda baca fathah dia, sehingga huruf lam dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harakat atau kira-kira 2 ketukan. Wala tulqu, ku dibaca panjang. Nah, perhatikan lagi rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf waw sukun, maka kita perhatikan huruf sebelumnya atau huruf yang berposisi tepat berada di belakang waw sukun itu kita perhatikan. Kalau dia memiliki tanda baca dhammah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf waw tanda sukun seperti ini. Di belakangnya ini ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah. Nah, maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah ini yang berposisi tepat berada sebelum waw sukun dibaca panjang. Nah, sehingga ku ini dibaca panjang nih. Mad tabi'i panjangnya 2 harakat atau kira-kira 2 ketukan.
Wala tulqu bi aidikum. Di sini ada huruf ya. Kemudian dia sukun. Setiap membaca Al-Qur'an apabila berjumpa dengan huruf ya sukun, maka kita perhatikan huruf sebelumnya. Ini huruf ya sukun. Perhatikan huruf sebelumnya atau huruf yang berposisi tepat berada di belakang ya sukun, kita perhatikan. Kalau dia memiliki tanda baca fathah, maka huruf ya sukunnya ini adalah huruf lin. Nah, ketika kita mengucapkan huruf lin yang terjadi pada huruf ya sukun itu harus berhati-hati. Nah, jangan sampai condong ke e, jadi dia lunak saja, mudah. Jangan sampai dibaca biaidihim, biaidikum, jangan. Tapi mudah saja, biaidikum, jangan sampai condong ke e. Karena sering ditemui tuh ketika mengucapkan huruf lin ya yang terjadi pada huruf ya sukun, kalau tidak sadar dia condong ke e. Biaidikum, jangan mudah biaidikum, seperti itu. Kemudian di sini dibaca panjang. Perhatikan lagi rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 1. Kalau membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf ya sukun, maka perhatikan huruf sebelumnya. Kalau huruf yang berposisi tepat sebelum ya sukun ya atau tepat di belakang ya sukun, kalau dia memiliki tanda baca kasrah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf ya tanda sukun tuh seperti ini. Nah, di belakangnya sini ada huruf yang memiliki tanda baca kasrah nih atau baris satu ke bawah nih. Maka berarti huruf yang memiliki tanda baca kasrah ini yang berposisi tepat berada sebelum ya sukun, atau tepat berada di belakang ya sukun. Kalau dia memiliki tanda baca kasrah maka dibaca panjang. Makanya dibaca panjang mad tabi'i, panjangnya 2 harakat atau kira-kira 2 ketukan. Wala tulqu bi aidikum. Ini huruf mim sukun, ini huruf mim tanda sukun tuh seperti ini. Setiap kita membaca Al-Qur'an apabila berjumpa dengan huruf mim sukun, maka kita perhatikan huruf setelah mim sukun itu kita perhatikan, atau huruf yang berposisi di depan mim sukun itu kita perhatikan. Nah, ini huruf mim sukun, nah, kita perhatikan huruf setelahnya sini, huruf setelah mim sukun berarti di sini huruf yang di depannya ini kita perhatikan. Nah, kita lihat di samping hukum mim sukun itu ada 3. Sekarang kita fokus yang nomor 3, yang izhar syafawi itu. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an apabila berjumpa dengan huruf mim sukun, kemudian di depannya sini bukan huruf ba, bukan huruf mim, berarti semua hukumnya namanya izhar syafawi. Izhar syafawi ya, maka dia dibaca jelas huruf mimnya, tidak berdengung. Jadi dibaca pendek saja, jangan ditahan suaranya. Nah, kita baca wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan dibaca wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Nah, jangan dipanjangkan seperti itu, jangan. Ini huruf mim sukun kan tadi, di depannya ini kan huruf hamzah nih, nah, bukan huruf ba, bukan huruf mim. Nah, sehingganya ini namanya izhar syafawi. Nah, ini adalah huruf hamzah. Kalau ada alif yang memiliki tanda baca ya atau memiliki harokat ya, memiliki baris, nah, maka itu adalah huruf hamzah. Di sini ada alif lam berjumpa dengan huruf ta. Nah, perhatikan di samping huruf ta termasuk salah satu huruf syamsiyah. Maka alif lam berjumpa dengan huruf ta hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Sehingganya huruf lamnya ini dia tidak dibaca. Dibaca idgham, langsung masuk di huruf yang di depannya. Ilat tahlukati wa ahsinu. Nah, kemudian di sini ada tanda waqaf ya. Berbentuk seperti titik 3 ini ya. Tapi dia ada di 2 tempat nih. Ya, 1, 2 ada di 2 tempat. Nah, dia selalu berada di 2 tempat dia. Nah, seperti ini dia selalu ada 2 dia berjajar seperti ini, 1, nah, terus sini berdampingan. Nah, ini namanya waqaf muannaqah. Jadi kalau kita menemukan tanda waqaf seperti ini, maka kita itu harus berwaqaf atau berhenti di salah satunya. Nah, kalau kita sudah berwaqaf di sini, maka tidak boleh kita berwaqaf di sini, tidak boleh. Nah, kalau kita berwaqaf di sini, ya, maka tidak boleh kita berwaqaf di sini. Nah, jadi dia harus salah satunya saja, jangan berhenti di keduanya, jangan. Nah, misalkan kita baca wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Nah, berwaqaf di sini.
Lanjut lagi, wa ahsinu, berwakaf lagi, maka itu tidak boleh. Tapi dia harus salah satunya saja. Kalau di sini berwakaf, maka di sini jangan. Kalau di sini berwakaf, di sini jangan. Intinya itu harus salah satunya saja begitu. Harus berwakaf di salah satunya. Tidak boleh juga diwasolkan di keduanya, tidak boleh. Misalkan kita baca tidak berhenti di sini, tidak berhenti di sini ya, langsung sambung ke bawah kan karena napas kita saking panjangnya, misalkan gitu, juga tidak boleh. Harus berhenti di salah satunya seperti itu. Namanya waqaf mu'annaqah. Kemudian wa ahsinu, nu ini dibaca panjang. Karena tadi kami berwaqaf di wa ahsinu, sehingganya nu ini menjadi mad tabi'i. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2 lagi yang di tengah. Kalau membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf waw sukun, ini huruf waw, tanda sukun itu seperti ini, maka kita perhatikan huruf sebelumnya. Kalau huruf yang berposisi tepat sebelum waw sukun ya, atau tepat berada di belakang waw sukun, kalau dia memiliki tanda baca dhammah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Makanya nu dibaca panjang karena dia memiliki tanda baca dhammah nih, dan berposisi tepat sebelum atau tepat berada di belakang huruf waw sukun. Mad tabi'i panjangnya 2 harakat atau kira-kira 2 ketukan. Wa ahsinu. Kemudian di sini ada huruf nun bertasydid. Ini huruf nun tanda tasydid itu seperti ini, seperti angka 3 terbalik. Nah, perhatikan di samping. Kalau kita membaca Al-Qur'an apabila berjumpa dengan huruf nun bertasydid atau huruf mim bertasydid, maka hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Maka ini huruf nun bertasydid nih. Maka ini hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Perhatikan catatan di bawahnya itu. Itu catatan sengaja kami buat supaya Bapak Ibu saudara semuanya nanti yang masih pemula dalam belajar tajwid tidak salah dalam menentukan hukum. Karena nanti tidak semua nun bertasydid, tidak semua mim bertasydid hukumnya gunnah musyaddadah, tidak semua. Misalkan kemasukan nun sukun atau kemasukan salah satu tanda baca tanwin. Maka kalau berjumpa dengan huruf nun bertasydid atau huruf mim bertasydid, kita perhatikan huruf sebelumnya. Kalau dia memiliki tanda baca kasrah atau fathah atau dhammah, maka huruf nun bertasydid atau huruf mim bertasydidnya itu adalah gunnah musyaddadah. Ini huruf nun bertasydid nih. Nah, perhatikan huruf sebelumnya. Huruf sebelumnya di sini memiliki tanda baca kasrah nih, baris satu ke bawah nih tanda baca kasrah. Maka berarti nun bertasydidnya ini adalah gunnah musyaddadah. Maka cara bacanya itu digunnahkan. Nah, suaranya kita tahan, kita panjangkan sejenak. Innallaha yuhibbul muhsinin. Innallaha, seperti itu. Kita panjangkan sebentar, kita tahan suaranya. Kita dengungkan atau kita gunakan innallah, seperti itu. Kemudian di sini ada kalimat Allah. Nah, perhatikan. Kalau kita membaca Al-Qur'an berjumpa dengan kalimat Allah, kita perhatikan huruf sebelumnya atau huruf yang tepat berada di belakang kalimat Allah itu kita perhatikan. Kalau dia memiliki tanda baca fathah ya, maka kalimat Allahnya itu dibaca tafkhim, dibaca tebal. Ini kalimat Allah nih. Nah, kalau huruf sebelum kalimat Allah itu dia memiliki tanda baca fathah atau memiliki tanda baca dhammah. Dia ada dua tuh, kalau tanda baca fathah atau tanda baca dhammah. Nah, maka kalimat Allahnya itu dibaca tebal. Nah, ini kalimat Allah di belakangnya, di sini di belakangnya nih memiliki tanda baca fathah nih hurufnya. Maka kalimat Allah dibaca tebal, dibaca tafkhim. Maka dibaca innallah, jangan dibaca innallaha yuhibbul. Jangan dibaca tipis, dibaca tebal. Innallah, seperti itu. Kemudian di sini ada alif lam berjumpa dengan huruf lam. Kita lihat di samping, huruf lam termasuk salah satu huruf syamsiyah. Maka alif lam berjumpa dengan huruf lam, hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Nah, kemudian di sini kalimat Allah dibaca panjang. Perhatikan tanda mad atau tanda panjang yang di kotak nomor 4. Kalau kita membaca Al-Qur'an apabila berjumpa dengan alif kecil yang berdiri di atas suatu huruf, maka huruf tersebut dibaca panjang. Atau untuk lebih mudah kita pahami, kalau kita membaca Al-Qur'an apabila di atas suatu huruf itu dia memiliki tanda baca fathah berdiri, maka huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri dia dibaca panjang. Ini kalimat Allah nih, di atasnya ada tanda baca fathah nih, tapi bentuknya dia berdiri. Nah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harakat atau kira-kira 2 ketukan. Innallaha yuhibbul muhsinin. Alif lam berjumpa dengan huruf mim.
Nah, tadi sudah kami sampaikan setiap membaca Al-Qur'an apabila berjumpa dengan alif lam ya yang dia gandengan, alif dengan lamnya itu gandengan. Nah, alif lam gandengan nih, jejer dia. Nah, berdekatan. Perhatikan huruf di depannya. Nah, di sini di depannya atau huruf setelahnya itu huruf mim. Nah, kita lihat di samping huruf mim termasuk salah satu huruf qamariyah, maka alif lam berjumpa dengan huruf mim hukumnya adalah alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah itu biasa disebut juga dengan izhar qamariyah. Karena dia cara membaca huruf lamnya itu dia diizharkan, begitu dibaca jelas. Nah, kalau huruf alif lam syamsiyah tadi huruf lamnya ini tidak dibaca, kalau qamariyah lamnya dibaca seperti itu. Kemudian muhsinin nin ini namanya mad arid li sukun. Namun sebelum itu perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 1. Kalau membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf ya sukun, maka perhatikan huruf sebelumnya. Huruf sebelum ya sukun kita perhatikan. Kalau dia memiliki tanda baca kasroh, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf ya, tanda sukun itu seperti ini. Sebelum huruf ya sukun ya, atau huruf di belakang ya sukun memiliki tanda baca kasroh dia nih. Nah, sehingganya hurufnya ini dibaca panjang. Ini dibaca panjang. Nah, pada awalnya namanya mad tabi'i, kemudian mad tabi'inya itu berjumpa dengan huruf yang kita sukunkan atau yang kita matikan, maka namanya berubah menjadi mad arid li sukun. Mad arid li sukun panjangnya itu boleh 4 harokat, boleh 2 harokat, boleh 4 harokat hingga 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Mana huruf yang kita sukunkan? Huruf nun. Nah, ini kan kita baca yuhibbul muhsinin, muhsinin. Nah, jangan dibaca muhsinina, jangan, tapi dibaca muhsinin begitu. Kalau kita berwakaf atau berhenti tepat di huruf nun. Kenapa huruf nun disukunkan atau kita matikan? Kalau kita membaca Al-Qur'an apabila kita berwakaf atau berhenti tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, maka huruf tersebut harus kita sukunkan, harus kita matikan. Ini kita berwakaf tepat di huruf nun. Huruf nun tidak dibaca panjang ya. Sehingganya kita sukunkan atau kita matikan seperti itu. Nah, ini durasinya sudah terlalu panjang, jadi kita cukupkan sampai di sini. Silakan Bapak Ibu Saudara semuanya berlatih dengan sendirinya di rumah, menerapkan apa yang telah kami sampaikan. Kami doakan semoga Bapak Ibu Saudara semuanya secepatnya bisa lancar membaca Al-Qur'an, kemudian juga bisa langsung memahami ilmu tajwid Al-Qur'an. Terima kasih. Sampai jumpa di video yang berikutnya.